organisasi internasional. Dalam merumuskan definisi organisasi nasional, para sarjana tidak merumuskannya secara langsung, tetapi cenderung mengilustrasikan substansi daripada organisasi internasional yang mengarah pada pihak-pihak serta elemen-elemen dasar atau minimal harus dimiliki oleh suatu entitas yang bernama organisasi internasional. T. Sugeng Istanto menjelaskan bahwa yang dimaksud organisasi internasional dalam pengertian luas adalah bentuk kerjasama antar pihak-pihak yang bersifat internasional untuk tujuan yang bersifat internasional. Klasifikasi organisasi internasional. Sermes mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan struktur dan fungsi organisasi internasional menjadi 4 macam, yaitu 1. Organisasi internasional publik, 2. Organisasi internasional privat. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan presentasi dari teman saya tadi. B. Organisasi universal dan tertutup. Ada 2, organisasi internasional universal dan organisasi internasional tertutup. Yang C, organisasi supranasional dan organisasi antar pemerintah. Ada 2 juga, organisasi internasional supranasional dan organisasi antar pemerintah. Yang D, organisasi umum dan organisasi fungsional. Ada 2 juga, organisasi internasional umum dan organisasi fungsional. 3. Pendirian organisasi internasional. Persyaratan untuk berdirinya suatu organisasi adalah adanya keinginan untuk bekerja sama. Begitu juga persyaratan untuk berdirinya suatu organisasi internasional, yaitu adanya keinginan untuk bekerja sama yang jelas-jelas kerjasama tersebut akan memanfaatkan dalam bidangnya dengan syarat organisasi tidak melanggar kekuasaan dan kedaulatan negara anggota dalam suatu organisasi internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Oke, ya, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Dari aspek administratif, kita akan melihat ke dalam organisasi internasional itu sendiri, antara lain tentang bagaimana organisasi internasional itu membentuk sekretariat tetapnya, payment sekretariat, termasuk penyusunan staf personel lainnya, serta administrasi dan anggaran belanjanya. Dari aspek hukumnya, organisasi internasional lebih menetapkan pada masalah-masalah konstitusional dan prosedur, antara lain seperti wewenang dan pembatasan-pembatasan baik terhadap organisasi internasional itu sendiri maupun anggotanya, sebagai termuat di dalam instrumen dasarnya termasuk di dalam perkembangan organisasi secara praktis. 4. Peran organisasi internasional dalam pengembangan hukum internasional. Pembahasan hukum organisasi internasional tidak dapat terlepas dari aspek-aspek filosofi dan administrasi dari organisasi internasional sendiri, mengingat 2 aspek tersebut merupakan faktor yang penting dalam pembentukan organisasi internasional. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.